apa sesungguhnya inti atau hikmah yang hendak diciptakan dari acara ini. Saya akan panggilkan Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Bapak Sawaludin Lubis untuk memberikan sambutannya. Kami silakan. Sekaligus untuk membuka secara resmi acara ini, Pak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian. Yang terhormat dosen kita, Bapak Rektor Profesor Ahmad Loka. Rekan-rekan peserta sarasehan kebangsaan yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai profesi. Salam hormat dari kami, Ikatan Alumni ITB. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul dan dapat bertukar pandangan di tempat bersejarah ini, di ruangan aula yang merupakan aula saksi sejarah perjalanan bangsa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kita melihat ke belakang. Di tempat inilah, di aula inilah, di kampus inilah banyak lahir tokoh-tokoh besar seperti yang kita kenal, founding fathers kita, Bung Karno, Bapak pendiri bangsa, dan juga kita kenal Perdana Menteri Juanda, Juanda Kartawijaya, yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda. Beliau yang merupakan mendirikan tonggak penting pembentukan wilayah Indonesia, sehingga wilayah Indonesia menjadi negara kepulauan dengan negara maritim terbesar di dunia. Di masa kini ada juga Profesor Iskandar Ali Sahbana yang kita kenal dengan program satelit Palapanya, SKSD, Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Para tokoh ini semuanya mendedikasikan untuk kemakmuran bangsa dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh lain seperti Profesor Ruseno yang kita kenal sebagai Bapak Beton Indonesia. Beliau mencermati menggunakan bahan baku yang melimpah di tanah air ini sebagai bahan-bahan bangunan utama untuk gedung, jembatan, jalan, dan perumahan. Kita juga mengenal salah seorang Letnan Jenderal TNI, Bapak Mas Hudi. Beliau juga pernah sekolah di tempat ini, dan beliau dikenal sebagai Lord Baden Powell-nya Indonesia karena kepeduliannya terhadap anak muda, menggerakkan Pramuka berkembang sebagai organisasi kepanduan terbesar di dunia. Saudara-saudara yang saya hormati, tidak hanya berhenti di sini, banyak tokoh-tokoh lain dari berbagai daerah, dari berbagai profesi yang dengan keteladanan dan warisannya menginspirasi kita sebagai generasi penerus dalam memaknai kehidupan berbangsa. Saya kira semangat perjuangan, keteladanan, dan kepeloporan ini ada dalam aliran darah kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana praktek kehidupan berbangsa kita saat ini? Di mana kita tempatkan nasionalisme dalam era pembangunan saat ini? Untuk itu, saya rasa sarasehan kebangsaan ini menjadi sangat penting untuk melihat konsepsi dan prakteknya dalam pembangunan bangsa masa kini dan masa depan. Rekan-rekan sekalian, kita mengalami pasang surut kebangsaan dari mulai era nasionalisme konfrontatif di masa penjajahan, di masa kemerdekaan. Kita juga mengalami nasionalisme yang represif sebelum masa reformasi. Pasang surut cara pandang nasionalisme yang kita alami ini membawa kita sebagai bangsa dalam keadaan kondisi yang ada saat ini. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk menjawab masa depan yang kita inginkan. Menurut hemat saya, dalam menjawab tantangan, kita harus tetap berpegang teguh pada semangat nasionalisme yang pernah diterjemahkan oleh Bung Karno dalam konsep Trisaktinya, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Konsepsi ini dapat diwujudkan dengan melakukan transformasi gagasan dan tata cara pandang yang lama menuju tata cara pandang kehidupan yang lebih baru. Dengan menumbuh kembangkan rasa nasionalisme yang produktif ini, yang berdaya saing, kita dapat berhidup
lebih baik di masa depan. Hal ini harus sepenuh hati kita lakukan agar menjadi dasar pijakan dalam memaknai masa depan kita bersama sebagai bangsa. Ini merupakan tugas historis, tapi merupakan tugas masa depan kita dalam praktek yang lainnya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sepatah kata dua dari saya. Untuk itu dengan segenap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon ridho Allah, sarasehan kebangsaan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.